pada waktu itu kan gue mikir ini udah parah krisis ekonomi, udah nggak ada yang spending duit. Ternyata enggak, spendingnya di platform ABC itu kan kita tahu masih di angka belasan triliun per bulan perputaran duitnya orang belanja kan Om Botak. Nah pas gue lihat-lihat, oh mereka itu sekarang belanjanya barang-barang beginian, ternyata spendingnya tuh ke sini. Nah baru di situ gue sadar, makanya gue langsung banting setir jadi afiliator Om Botak. Nah, ini dia nih. Wih, Botak malam Om Botak. malam. Gila, Iya. semangat sekali ya Om Sapin ya. Iya. Gue juga udah live di sebelah. Kalau mau langsung masuk boleh. Oke, ini lagi di setting dulu Om Botak ya, satu-satu ya. Ya, siap. Ya, Om jadi Botak ngomong dulu aja. bakal ngobrol sama Om Will. Ya, Om Will itu siapa dan kisah hidupnya gimana? Ya, yang pasti kalau teman-teman lihat dari mukanya ini masih fresh banget, tapi pengalamannya udah banyak nih teman-teman. Jadi teman-teman jangan mana-mana, soalnya malam ini bakal menarik banget ya, bakal ada guest speaker malam hari ini ya. Dan buat teman-teman yang baru gabung, kita mau nyapa-nyapa dulu ya. Gimana 10-10-nya kemarin dan teman-teman tuh jualannya gimana, struggle siapa ya. Hari ini malamnya pokoknya malam curhat deh ya. Saya nggak batasin sampai jam berapa, tapi mudah-mudahan minimal 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol soal ya seputar jualan online sekarang ya buat teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh aja langsung nanya-nanya, nanti yang pertanyaannya kira-kira relevan sama obrolan kita langsung dibacain ya. Nah teman-teman gitu ya teman-teman ya. Oke ya. Ya sambil nunggu Om Will ini masuk ke dalam live yang di sebelah. Soalnya kita langsung 2 ya, lagi ambil Nama akunnya apa? ya. Ambil tes. Soalnya udah lama nggak di 2 tempat nih teman-teman. Iya. Akunnya cerita Om Botak kan ya? Ya. Akunnya sama, cerita Om Botak. Kok belum ketemu nih? Oh, cari dulu Om Botak ya. Iya, gue sambil nyari-nyari juga ya. Apa lu belum friend sama gue ya? Jadi udah follow sih. nama akunnya sama kan ya? Om Will Viral. Bang Will ya. Oh, Bang Will Viral ya? Iya. Oh nih. Tidak ditemukan kok ya. Oh belum ngikutin ya. Oh nggak ngikutin, Om belum ngikutin saya ya. Coba bentar Om ya. Siap. Oh iya nih ada lagi live nih. Ada nih, udah masuk. Ada. Iya. Udah masuk Om. Udah masuk. Nah, Udah masuk Om. Iya. kalau udah masuk, nah, udah. Oh iya bisa Om. Bisa ya. Bisa. Iya. Masuk Om. Nah, tapi kok mukanya nggak kelihatan? Oh, kameranya masih ketutup sebentar. Nah, udah berubah ya. Iya. Oh. Teman-teman, ya. Selamat malam ya, Bu. Sebelumnya boleh perkenalan dulu, Om. Iya, selamat malam teman-teman. Saya Bang Will .viral, afiliator pemula. Sebelumnya saya bertahun-tahun itu jadi seller ya di banyak platform, di Shopee, Tokopedia, TikTok, Lazada, dan juga pemain ads ya di Facebook, di TikTok ads ya, advertiser lah istilahnya. Om, kalau mau ngomongin nama ininya tolong disamarkan, Om. Oh, nama benerannya? Bukan, nama platformnya. Oh iya. Lupa. Soalnya iya. ada di 2 tempat nih kita nih. Iya. yang nggak boleh mungkin yang satu lagi, tapi ya coba lanjut aja. Sejauh ini sih aman. Oke.
Ya. Ya, lanjut, Gimana nih lanjut, teman-teman? lanjut. Iya, iya. Jadi, kamu udah berapa lama nih jualan online? Kalau jualan online udah berapa lama? Udah kalau jualan online itu 2-3 tahun ya. Jadi seller Oh, dari tahun berapa, Om? dari tahun 2000. 2021 ya, apa 2020? Tapi berarti sebelumnya kan lu bukan seller kan, oh, sebelum itu. Bukan. Sebelumnya itu saya property agent dari tahun 2000 ya, sampai sekarang sebetulnya masih jalan property agent. Oh, sampai sekarang juga masih jalan nih properti ini. Property agent masih jalan, cuma udah lemes juga kan properti. Harga-harga Oh, properti kan juga udah hancur ya. Terus kan expat juga udah sedikit. Jadi ya masih jalan tapi udah jauh banget dibanding dulu dah. Dulu kan cepet banget ya. Dulu mah waduh kenceng banget main properti. berarti Terus saya kalau main boleh, propertinya main. berarti kalau boleh diceritain, Om Will itu dari tahun 2020 itu adalah seorang agent properti yang khusus Nah, nyawain buat expat, ya. fokusnya di nyewain buat expat dan fokusnya expat Jepang waktu itu malah. Oh, fokusnya expat Jepang. Expat Oke. Jepang. Walaupun ada bule-bule juga tadinya Amerika, tapi lama-lama kan pada tutup perusahaan Amerika, saya fokus expat Jepang sama jual beli juga ya. Selain jual beli, Iya. expat Jepang. Ya, Lu dapat gift banyak banget tuh, bro. siapa yang dapat gift? Ini gue kagak ngerti nih, botak sebetulnya masih gue jadi afiliator nih live sama bikin konten baru, jadi kayak masih agak sedikit bingung ini. Tuh, Ya, dapat gift di sebelah tuh, dapat gift di sebelah banyak tuh. Ya, di sebelah si Pengmax di. di link. Oh, oke. Coba ntar gue Iya. cek dari mana aja. Ini yang Iya. satu lagi layarnya kok ngeliat muka gue sendiri aja nih Om Botak. Oh, mungkin liatin komennya kelihatan tuh. Ada yang kirim apa gitu. Oh iya. Ya. Emang mesti multitasking kalau live stream gitu, mesti kanan kiri mesti lihat sambil mikir mau ngomong apa sih. Oh. Ada yang kirim gua gift juga. Thank you. Coba gue buka pakai satu lagi ya. Ya, oke. Teman-teman, berarti ini Om Will ini adalah seorang afiliator pemula. Ya, pokoknya sekarang dia judulnya apa yang dikerjakan adalah seorang TikTok afiliator pemula ya, teman-teman ya. Nah, dan ini menariknya, dia dulu ini nggak tiba-tiba jadi afiliator pemula, tapi sebelumnya ini dari tahun 2020 sampai sekarang bahkan masih adalah agent properti yang kalau menurut pengakuannya Om Will sampai sekarang ini udah jauh lebih sepi dibandingin dulu. Tahun Jadi dia nggak bisa 2000 Om Botak. Kenapa? Dari tahun 2000. Oh iya, bukan 2020. Sorry bro. Dari tahun 2000. Nah, teman-teman, siapa yang udah lahir tahun 2000? Siapa yang belum lahir tahun 2000? Iya. Dari tahun 2000 nih, ya. Iya. Jadi dia itu udah dari tahun 2000, berarti udah 24 tahun jadi agen properti, jual ke ekspat orang Jepang. Cuma sekarang katanya udah nggak bisa jadi penghasilan utama. Jadi kan waktu COVID tuh ya kan banyak Jepangnya pulang ya. Benar. Waktu COVID banyak Jepangnya pulang, terus nggak dapat orderan baru, udah banting setir. Jadi Juli 2021 itu dalam waktu 3 bulan saya belajar semua platform tuh. Iya. Ya. Terus. Belajar ads di semua platform, belajar jualan di semua platform 3 bulan tuh. Juli sampai Desember 2021. 2022 Januari ngejeder tuh langsung. Ngejeder. Karena kan mungkin COVID ya orang belanjanya online semua ya, pada nggak offline kan. Jadi yang belajar kan jualan online. Jualan skincare kan waktu itu ya? Iya benar, jualan skincare waktu itu. Nah, benar. Jualan skincare, terus ngejedernya gimana tuh? Terus gimana waktu dari awal-awal lu mulai sampai ngejeder tuh prosesnya tuh gimana sih cara belajarnya? Karena waktu itu pun gue rasa lu tuh udah bukan di kalangan reseller yang lain, lu termasuk salah satu yang senior harusnya ya? Mendadak senior ya dari penjualan ya, karena pertama dari 1 paket senang, 2 paket, 3 paket, tapi ternyata cepet banget ya, karena mungkin mereknya juga waktu itu
kan lagi booming ya, lagi viral. Jadi kita ngikut kereta nih. Jadi keretanya lagi kenceng, gue lompat. Jadi ikutan kenceng gitu loh. Oh, Pas jadi manfaatin momentum ya berarti ya. momentum brandnya lagi naik. Brandnya Oh, dan naiknya cepet juga waktu itu itu. jualannya di mana? Dan apa yang dilakuin supaya jualannya kencang waktu itu? Waktu itu buka di semua platform ya, MP Marketplace. Terus main Facebook, main ads juga ya di banyak platform ya. Yang paling works di mana? Kalau buat lu? Marketplace. Marketplace. Ya, yang di warna-warna itu loh. Itu ada berapa toko tuh satu marketplace? Cuma satu aja kenceng banget Om Botak waktu itu. Cuma satu tapi kencang. Ya, tempatnya spesialisnya Om Botak lah. Spesialisasinya Om Botak. Ya. Itu dari satu itu aja nyumbang 80% mungkin. Satu toko. Di sana? Iya, padahal yang lain-lain, ya. Di sana paling yang lain-lain nyumbangnya sedikit Om. Paling tinggi omsetnya bisa berapa tuh? Dulu paling tinggi satu bulan itu sampai 800 juta ya. Wih, bukan main dong itu ya? Bukan, dan NPM-nya tinggi masih, karena margin kita gede 64%. Waktu itu iklan masih murah Om Botak. Saingan, pokoknya iklan masih murah banget, ROAS masih bagus ya. NPM bisa dapat 20, 25, sampai 30% loh. Net profit margin. Oh, net profit margin. Setelah dipotong setelah dipotong biaya admin, dipotong bonus-bonus, potong segala macam dah. Biaya CS, segala macam, masih dapat 20-30% dulu mah. Sekarang udah nggak bisa ya Om, sekarang udah tersiap-siap nih, udah saya tinggalin. Tunggu, jangan konklusi dulu. Jadi, waktu 2022 itu, 2021 ya mulai jualan ya, pertengahan ya? Iya, Juli. Habis itu langsung meledak tuh dari sampai per bulannya bisa berapa ratus juta ya, itu main ads di semua platform. Tapi paling kenceng di tempatnya si Om Botak kenceng itu Desember itu mulai naik angkanya ratusan juta, 3 digit tuh. November Desember mulai kok 3 digit nih baru main gitu. Terus modal ada nggak waktu itu Om? Modalnya itu cuma pakai modal kan, jadi paket keagenannya itu cuma 30 juta modalnya. Dari 30 juta diputerin terus sampai segitu? Oh enggak, tapi di tengah jalan kan karena meledak demand-nya tinggi, pengiriman tiba-tiba satu hari bisa sampai 600 resi ya. Kan ya satu hari tambah modal. Iya. Tuh packing sendiri? Tambah modal. Enggak, ada sendiri? Ada tim Om Botak. Ada tim, pingsan lo gue kalau sendiri, ada tim. Udah mulai pakai tim, jadi pas sudah mulai penjualannya udah angka 3 digit, udah mulai pakai orang. Ya. Ada admin, ada CS, ada tim packing gitu ya. Berarti udah sampai 600 paket sehari ya waktu itu ya? Udah lebih, 600 plus. Nah, habis itu pelan-pelan turun-turun tuh. Mulai dari di Januari, bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni 2023 tuh Om. Mulai lah, kok ini slowing down nih gitu. Slowing down-nya itu yang lo rasain karena dari, kan lo kan reseller ya, gue kan tahu ini mereknya. Itu semua reseller kayak gitu atau lo doang? Hampir semua, berapa sekian persen. Mayoritas kayak gitu. Mayoritas semua turun, tapi ya yang top sellernya enggak ya, kalau top seller enggak. Tetap kenceng. Tapi yang lain mayoritas semua ngeluh turun omset gitu. Terus sampai Januari 2024 anjlok lagi. Jadi itu turun tapi masih hidup enak lah istilahnya Om Botak, nggak usah mikir, nggak usah apa, masih ada lebih-lebihnya terus tiap bulan gitu loh. Turun tapi turunnya itu masih gede gitu loh angkanya selama 2023. Nah 2024 itu Januarinya itu langsung anjloknya tuh bener-bener gitu. 2024 tahun ini ya Om Botak ya. Nah, Januari, Februari, Maret, April, terus turunnya turun terus gitu tuh Om Botak, ke level yang parah banget.
Iya. Tapi ini di mayoritas ya Om Botak ya, di mayoritas. Tapi kalau di top sellernya brand itu enggak. Berarti bisa dibilang yang gede makin gede, yang kecil habis. Benar. Tapi saya udah tahu sekarang kenapa. Kenapa tuh kenapa? Kalau boleh sharing kenapa tuh bisa kayak gitu? Jadi sekarang gue join afiliator, gue baru sadar ini algoritmanya afiliator. Jadi kan afiliator itu semua di training, jualah produk terlaris, trending, toko yang ratingnya bagus, ambillah top seller yang penjualannya paling banyak, yang pokoknya intinya jadi sekarang gue jadi afiliator, gue ngejalanin Om Botak, gue kan juga setiap hari sliding nih nyari produk apa yang mau gue jalanin. Gue cuma punya waktu 1-2 detik untuk nentuin SKU mana yang mau gue ambil untuk produk ini. Misalkan kayak ini lampu senter nih, tadi nih gue bikin contoh. Ini kan yang jual lampu senter ini banyak. Nah gue kan harus dalam waktu 1 detik putusin yang mana gue ambil. Gue akan langsung otomatis ngambil toko yang tergede, nomor 1 sama nomor 2. Karena gue kalau bisa nyantumin 2, gue nyantumin 2 SKU supaya kalau yang satu stoknya habis, video gue tetap jalan, konten gue jalan, tetap ada keranjang kuning, tetap jualan. Jadi gue selalu ngambil 2 apa 3 SKU gue cantumin gue tag di video gue. Nah, kenapa lu cuma punya 1-2 detik itu gue nggak paham. Ya maksudnya kan karena setiap hari harus ngonten, jadi udah otomatis di otak cari toko ini, toko A penjualan sekian, toko B penjualan per bulan sekian, toko C penjualan sekian, oh ini paling banyak penjualan ini, harga paling murah, oh toko yang ini, komisi yang ini, toko ini berapa. Pada akhirnya itu yang kepilih adalah toko yang top seller nomor 1, nomor 2, nomor 3 biasanya. Karena udah, yang lain udah nggak lirik lah, nggak ada waktu. Kalau dari pengalaman gua milih-milih barang ya Om Botak, toko-toko lain itu pasti jualnya harganya lebih tinggi kalau pemain kecil. Terus yang bisa ngasih harga terbagus. Kalau gitu toko yang kecil kapan lakunya dong? Jadi kalau toko kecil kan terjualnya baru angkanya ratusan, baru 1.000, baru 2.000. Iya. Nah kan yang gue cari yang tokonya yang penjualannya udah 10K, 20K, 70K. Nah biasa kan yang bisa ngasih harga bagus nih kalau dari pengalaman gue, pasti toko yang penjualannya udah puluhan K, dia modal gede, dia berani ngambil margin tipis, dia bisa ngasih harga bagus, komisi bagus biasanya. Dari pengalaman gue ya, nggak semuanya tapi rata-rata begitu. Jadi secara nggak langsung waktu gue jadi afiliator ini milih-milih SKU, yang kepilih itu pasti dari setiap jenis produk ini adalah toko top sellernya pasti yang kena. Nah makanya gue sekarang baru lihat, oh kemarin gue itu hancur, teman-teman yang lain hancur, karena kan pada waktu tahun 2023 kan udah mulai musim afiliator naik tuh, Om Botak ya, ingat nggak? Iya. Banyak afiliator itu kan mulai kurang lebih 1-2 tahun yang lalu Om Botak, ingat ya? Iya. Benar ya, sebelum COVID ya, setahun sebelum COVID lah. Nah, di situ semua pada jalan, mereka itu yang milih, akhirnya yang kepilih itu top 1, top 2-nya ini yang penjualan terbanyak gitu loh. Nah dari situ, waktu itu kita kan nggak ngerti jadi seller, kasih bonus lebih banyak, kasih komisi ke afiliator lebih gede. Percuma Om Botak, kayak gue nih ya, lagi sliding, toko B ngasih komisi 20%, tapi terjual baru 50%. Nggak gue pilih Om Botak, walaupun dia kasih 20%. Gue tetap ngambil toko A, enggak. Gue tetap ngambil toko A yang ngasih komisi 10%, tapi dia terjualnya udah 20K, karena trafficnya udah kenceng tokonya. Mungkin dia spend iklannya juga kenceng. Iklan JMV Max-nya dia spend gede mungkin. Gue kan juga pengen diiklanin Om Botak, yang kena JMV Max. Mending gue ambil itu 10%, tapi gue bisa jual lebih banyak, ya kan? Iya. Dan kalau lo bikin VT produknya dia, ada kemungkinan lo kena ya video lo karena dia iklannya JMV Max ya. Benar, dan sebagai kalau pemain besar itu rata-rata kan kemarin gue udah sempat ketemu nih, ngikut top afiliator, ketemu sama seller-seller gede nih. Seller gede itu enak, mereka itu berani ngambil marginnya tuh lebih tipis, berani ngasih komisinya tuh bersaing, dan dia berani janji kalau VT lu bagus, live lu bagus, gue akan spend iklan ke lu pakai spakot itu. Nah kan jadi kita ngincer bukan cuma komisi gede sekali jualan Om Botak, kita ngincer kan long term gitu. Nah makanya
Yang kepilih pasti seller-seller yang modal yang udah di top-top gitu Om Botak pasti. Yang seller lain pasti akan gugur. Kita kita trace back dulu ya. Kita agak mundur ke belakang dulu ya, karena ini udah agak lompat nih buat teman-teman kalau mau ngikutin. Takutnya ini ya. Kita pengen historinya dulu nih. Tadi kan baru cerita lu tuh baru sampai ke sini nih. Awal tahun ya, drop yang tadinya masih 2 digit tapi lumayan, awal tahun 2 digit udah nggak 2 digit lagi nih, atau gimana nih awal tahun nih? Awal tahun 2024 jadi masih dapetnya 2 digit tapi 2 digitnya 2 digit kecil Om Botak. 2 digit kecil, gitu. Oke. Nah, sekarang pun masih 2 digit kecil. Dapat 2 digit tapi 2 digit kecil lah gitu Om Botak. Ya. Kan berarti 2 digit kecil. Masalahnya bukan masalah 2 digitnya, tapi profit marginnya makin ngenes. Bener. Dan gue makin lama, kan gue ikut workshop Om Botak tuh waktu itu, berusaha bangkit. Gue juga join agency, pakai Host Live. Iya. Terus gue ngikutin, betulin iklan seperti yang diikuti workshop Om Botak. Iya. Tapi pas udah berjalan semuanya gagal Om Botak. Terus gue diem duduk mikir, kenapa gitu loh, kenapa? Nah terus gue kan di situ udah mulai nguper kalau data. Iya. Udah mulai apa? Lihat kalau data. Ya, produk apa yang laku, toko apa yang laku, barang apa yang laku, terjual harga berapa, gitu loh. Baru di situ gue sadar Om, wah ini mah bukan masalah teknik ngiklannya, bukan masalah gua kagak live atau live. Ini adalah ada masalah sama produk, brand, dan pricingnya Om gitu kalau menurut gua. Gua bermain di sesuatu. Yang salah dari brand yang lu jual sebenarnya, bukannya dari ini. Iya, jadi pada waktu itu kan gue mikir ini udah parah krisis ekonomi, udah nggak ada yang spending duit. Ternyata enggak. Spendingnya di platform ABC itu kan kita tahu masih di angka belasan triliun per bulan perputaran duitnya orang belanja kan Om Botak. Nah pas gue lihat-lihat, oh mereka itu sekarang belanjanya barang-barang beginian, ternyata spendingnya tuh ke sini. Nah baru di situ gue sadar, makanya gue langsung banting setir jadi afiliator Om Botak gitu. Terus jualan online-nya lu tinggalin? Gue delegasiin ke orang, masih jalan. Wah. Tapi masih jalan. Karena kan gue mau fokus di afiliasi, mau gedein afiliasi ini. Jadi gue delegasiin itu ke orang lain, gitu. Jadi, wah, lu. Gue udah nggak mau nyentuh. Keren, ya. Properti masih jalan, ya. Online shop masih jalan. Ini berarti mulai bisnis ketiga nih. Iya. Nah ini sebetulnya waktu awal gue mulai afiliator Om Botak, gue so tahu, gue langsung bikin tim. Oke. Langsung pakai karyawan. Jadi dari awal, kenapa tuh pikiran kenapa harus pakai karyawan waktu awalnya tuh? Karena gue nggak mau turun tangan langsung, nggak mau kotor, jadi pengen terima bersih, profitnya aja. Tapi ternyata Om Botak, nggak semudah itu kalau kita nggak paham, gitu. Jadi jalan 1-2 bulan. Pembelajarannya apa tuh waktu itu? Waktu lu punya karyawan, lu tuh pengen istilahnya bikinin mereka akun-akun gitu, yang lu punya. Iya, jadi gue suruh mereka spam ternak akun dan spam konten. Oke. Dan malah udah sempet waktu itu mau spam live, yang live tanpa tampil wajah. Tapi ya di tengah jalannya gue sadar gitu, kayak pas meeting atau apa, atau ini mau arahnya kemana, gue kagak tahu apa-apa Om Botak. gue kagak ngerti bikin konten mesti gimana, konten yang bagus gimana, terus konten yang menjual gimana, terus segala macamnya gue nggak tahu, buta, blank. Jadi gue nggak bisa ngarahin tim. Jadi akhirnya gue stop. Ya udah kita stop dulu. Gue yang terjun langsung, turun tangan. Gue harus tahu alurnya dari ujung, dari pangkal sampai ujung. Gue mesti tahu, paham sedetail-detailnya sebelum gue punya orang lagi, gitu. Nah sekarang udah jalanin sendiri baru paham. Oh pantesan kemarin tim gue nggak jalan. Ternyata ya instruksi gue nya aja nggak jelas gitu loh. Dan instruksi gue banyak yang salah karena gue nggak paham dunianya. Jadi dunia afiliator itu ternyata nggak sesulit itu, tapi banyak intrik-intriknya juga sih ya yang harus kita tahu gitu loh. Oke, berarti lu udah mulai terjun sendiri berapa lama nih Om?
Gua mulai terjun kan dari bulan Mei, Juni, Julian ya, dari bulan Juli nih gua bikin konten dan berani tampil muka nih. Juli 2024. Juli 2024. Berarti sekarang Iya. udah 8, 9, jalan 3 bulan ya? Iya, tapi gua mulai ikutan anak-anak grup brutal itu mulai akhir Agustus. Akhir Berarti Agustus baru gua baru benar. satu ke 2 bulan lah ya. Benar, jadi gue baru ngikutin grupnya Berto, Hendra Setio itu sekitar akhir Agustus tuh, dan baru bisa praktekin, itu pun karena ketemu sama Kohen. Kalau Kohen nggak bakal masuk sih, dia lagi sama, pasti sibuk. Problemnya itu kalau waktu pertama konten itu Om Botak bikin videonya aja bingung Om, mau bikin Bingung konten apanya? itu bingung gitu loh. Bingung apanya? Iya, Om? Dan apa yang lo pelajarin ya? Yang salah nih, jangan sampai teman-teman kalau bikin konten jangan lakuin. iya, kayak mulainya dari mana, kan bikin skrip, terus syuting gimana, terus bikin overlay-nya, ngurutin videonya gimana, ngeditnya gimana, tuh bingung kalau belum pernah Om Botak. Tapi kalau udah tahu ya gampang. Nah itu belajar sini, belajar situ, belajar dari YouTube tuh nggak dapat Om Botak, salahnya nggak ketemu, sampai gue ngikutin follow si Kohen tuh. Nah Kohen tuh ngajarin cara lu ngonten yang cepet itu begini, set. Nah dari situ baru tuh bisa gue mulai belajar cepet dan bisa variasiin set sendiri gitu loh. Nah pas itu, nah itu akhir Agustus tuh gue baru bisa brutal, sehari bisa bikin 20 video ngupload. Sebelum itu Setiap nggak hari, bisa, satu hari setiap hari 20 video tuh sekarang. bisa. 20 Ampun. produk. Atau produknya ada yang sama, 20 Enggak. produk. Nah ini kan ada teknik-teknik yang Botak, kalau lagi kayak kemarin, lagi tanggal, jadi ini semua yang gue omongin nih sebetulnya gue ngikutin apa kata si suhu yang gue belajar ya, ada 10 suhu yang gue ikutin. Jadi kalau lagi tanggal double, upload video yang barang-barang lu udah pernah kejual banyak, lu jawab komen pakai video juga gitu loh. Nanti jadi ada banyak sih tekniknya, macam-macam, setiap suhu beda teknik. Jadi kayak si A nih misalnya, minggu pertama sama minggu kedua lu kalau konten misalkan sehari 10 biji produk utama lu yang bulan lalu winning. Nanti yang sisanya 10 VT lagi, lu 5 produk baru yang lu mau naikin. Gitu loh. Ada banyak teknik sih Om Botak. Ada strateginya ya? Banyak. Nggak bisa sembarangan. Banget. Ya udah gue hari ini mau 20 barang, ini aja deh. Asal random milih nggak bisa ya? Bisa kalau mau. Tapi kan si suhu-suhu ini ada macam-macam teknik-tekniknya dia sendiri. Okay. Nanti di minggu kedua masuk ke minggu ketiga, lu evaluasi tuh yang ini. Barang baru yang itu naik mana penjualannya bagus, itu lu naikin lebih banyak lagi VT, bikin lebih banyak lagi VT produksi gitu. Nah, jadi macam-macam. Kalau lu sebagai TikTok afiliator pemula ya, waktu mulai itu tuh mesti ada berapa follower dulu sih baru bisa dapat keranjang kuning istilahnya? Sekarang udah 600 sih Om Botak, nggak banyak. 600? Iya. Cara 600 kan gimana dulu? Nah ini juga kan gue berguru nih, ada banyak cara nih. Ada kalau kita mau organik atau modal yang nggak ada kan kita harus organik. Yeah. Nah itu kan ada beberapa guru yang mengajarkan teknik-teknik, misalkan pakai konten-konten tipe tertentu, contoh gosip artis atau apa, supaya kita ngomongin itu supaya lebih cepat dapat followernya ya. Yeah. Tapi gue nggak ngikutin yang kubu-kubu itulah, karena gue pikir aduh ribet banget dah. Kalau emang duitnya ada, sebetulnya dengan cuma modal 300.000 dan dalam waktu kurang lebih sebulan dapat 600 Om Botak, langsung aja ngiklan follower. Jadi lu bikin VT rutin aja tapi nggak ada keranjang kuning, bahas produk, terus lu iklanin aja terus gitu? Iya iklanin aja hajar. Sehari berapa puluh ribu gitu Gel. Pokoknya habis 300 ribuan dah Om Botak, dapat 600 follower. Dapat 600 follower? Iya 300 ribu, ya nggak mahal lah, murah ya. Maksudnya ya dibanding yang waktu di awal itu udah langsung bahas konten atau VT-nya random aja? Waktu di awal kalau gua sih waktu itu udah langsung bikin VT review produk Om Botak. Walaupun nggak ada keranjang kuning, apa tuh? Nggak ada keranjang kuning. Cuma waktu itu kalau gue bisa gue akal-akalin sih sebetulnya. Tapi ini agak sedikit daerah abu-abu nih, jangan diomongin kali ya. Jadi bukan pakai keranjang kuning, pakai link. Keranjang kuning ke akun lain.
Ngelinknya ke akun lain. Akun lain yang ada keranjang kuningnya. Akun lain Kan ya. kalau akun utama yang gue mau pakai, gue kembangin jadi gede nih, akun ini nih, akun Bang Will. Iya. Kan kalau gue main abu-abu kan gue ngeri kena kan, Iya. kena pelanggaran. Jadi gue main abu-abunya di akun lain. Jadi yang akun lain itu akun belian gitu loh. Nah, Akun lu belian itu arahin, kan tapi lu akun yang gue beli. oke, itu kan akun yang lu beli langsung gede followernya gitu ya. Ya, di situ udah ada keranjang kuningnya. Lah, oh jadi lu live di sini tapi arahin belinya di sana. Iya, itu kan Bisa bisa ya? Bisa. kalau di yang aplikasi depannya huruf T bisa kita tag. Kalau kayak di IG kan tag orangnya, akunnya. Kalau Iya. di aplikasi yang depannya T bisa tag akunnya, bisa tag videonya. Oh, oke. Jadi berapa Jadi yang kalau gue pertama lu langsung bikin konten lampu, selain gue tag, nah nama akunnya sendiri di situ, nggak pakai nama orang, nama akunnya beli di sini. Jadi waktu gue tag tulisannya beli di sini gitu, Om Botak. Nah, Iya. kalau boleh share nih, perjalanan lu waktu bikin konten pertama-tama sehari berapa tuh dan pergumulannya apa? Susahnya gimana sih sebenarnya kalau yang belum ngerti, atau salahnya di mana sih kalau orang Satu hari bisa satu aja udah happy banget waktu itu, Om Botak. Satu hari serius? satu apa dua itu bisa serius, Om Botak. Soalnya satu ya, bukan cuma masalah kita mau ngomong apa. Ini produk nih, ini yang mau dijelasin apa, yang mau diomongin apa, kita bingung gitu loh. Yang mesti dijelasin itu apa. Terus kedua, kita belum biasa di depan kamera bikin konten. Jadi pas kita ngerekam video, pas pertama kali, itu bisa sampai berjam-jam salah terus ngomongnya, Om Botak, keserimpet ngomongnya, atau lupa. Dan kita bingung. Ada macam-macam teknik. Ada yang bisa bilang pakai teleprompter, tulisannya di layar kita baca. Tapi gue ikutin ya, gue baca di layar gini. Tapi gue jadi kayak zombie gitu loh. Lalu ini adalah karena gue ngebaca di layar gitu. Jadi oke, teknik itu nggak bisa. Akhirnya sampai nemuin teknik sendirilah, teknik syuting sama teknik apalin sendiri. Nah itu proses di situnya yang paling lama sih, Om Botak. Gitu loh. Oh, berarti learning kesananya yang lama ya, bukan masalah ininya ya. Dan lu kan juga bukan orang yang tadinya bisa ngomong di depan layar kayak live gini, harusnya berapa bulan lalu nggak bisa nih? Nggak bisa. Waktu zaman pertama dulu jadi agen, jadi seller kan juga petinggi brand itu nyuruh gue kan go publik, harus tampil wajah kalau punya sosmed katanya. Gue nggak mau, nggak berani, malu. Berarti berapa bulan lalu juga nggak bisa nih kayak sekarang kayak gini nih? Nggak bisa, Om Botak. Nggak berani. Jangankan live, bikin konten aja. Mukanya kaku, Om Botak. Mukanya tuh yang mukanya tuh tegang banget, Om Botak, kalau belum biasa. Terus kita yang udah cara ngafalinnya kan banyak cara ya. Bisa skripnya nih kita hafalin dulu. Tapi kan kalau dihafalin dulu buang waktu, Om Botak. Gitu. Ada juga pakai cara sepotong-sepotong di recordnya kan. Ngomong satu kalimat, hafalin, record. Satu kalimat, hafalin, record. Tapi pas udah jadi jelek videonya, Om Botak. Gue lihat-lihat, kaku. Nah, di situ tuh belajar teknik-teknik ya nyaman di depan kamera, sama bisa ngomong di depan kamera dan lancar ngomongnya, itu tuh yang jadi susah gitu. Oh, oke, I see. Ya sekarang berarti kan juga gue belum jago, Om Botak, masih belajar terus ke guru-guru besar itu. Tapi kalau untuk misalkan bikin produk ini tuh udah lebih gampang gitu loh, udah lebih lancar lah karena udah sering. Nah, kuncinya sih cuma harus sering latihan aja sih, Om Botak, praktek. Nggak, sebetulnya tingkat kesulitannya ya di situ aja, harus praktek aja sih, ngebiasain gitu. Tapi gue ya kayak ini misalkan kalau gue karena udah sering live, sering bikin konten ya, kalau gue harusnya nggak berasa ini satu hal yang susah. Gue harus product knowledge aja, tapi kalau masalah tampil sama nge-record harusnya bukan sesuatu yang susah buat gue sih. Kalau gue ya, berarti gue cuma perlu formulasinya aja nih. Oh, ngomong ini dulu. Tapi kalau soal ngomongnya sama kenyamanannya sih harusnya udah aman sih. Iya, kalau yang udah biasa kayak Om Botak, dan gue juga udah mulai nyaman nih di depan kamera. Tapi buat pemula sebetulnya itu yang terberat di situ, Om Botak. Oke.
oke. Gue sebelumnya nggak terlalu mikir, emang susah ya bikin video, maksudnya ya udah tinggal ngomong doang kan ya, maksudnya ngomong aja. Tapi kalau yang nggak biasa, gue ngerti sih. Kan ini kan udah kerjaan kita sehari-hari kan, bikin konten, nge-live ya kan. Tanpa skrip juga, gue bisa ngomong 3 jam, 4 jam juga tanpa skrip juga bisa gitu maksudnya. Tapi kan itu skill ya, maksudnya nggak semua orang tuh bisa melakukan hal itu sambil ngomongnya nggak beribet ya kan, terstruktur. Sambil kita ngomong gini, sambil mikir ya, nanti kalimat berikutnya mau ngomong apa ya, mau kita poinnya mau ke arah mana ya, mau gali orang kayak gimana ya. Ya memang itu skill sih. Jadi content creation sama afiliator juga itu skill ya teman-teman ya, berarti ya. Jadi hargain itu susah tuh ya, apalagi kalau yang bisa meledak itu kan nggak tiba-tiba ya, berarti ada prosesnya ya. Jadi waktu itu gue ngikutin Cohen, tiap pagi gue nonton live-nya dia, karena di live-nya dia itu dia ajarin cara dia ngonten, dia langsung praktek nih, dia mau ngonten apa dia kerjain. Itu tuh gampang banget kayaknya Om Botak. Dia bikin satu konten itu cuma perlu waktu 5 menit, satu video, nggak sampai. Dari syuting sampai editing, sampai selesai, sampai di-upload. Tapi begitu live-nya selesai, gue praktekin. 1 jam gue masih di depan kamera, masih lampu ini adalah susah. Om Botak nggak semudah itu loh, kalau yang belum biasa. Oke. Sampai gue chat Cohen, bangke kau. Lu kayak buat itu semudah itu ya, gue liatin nonton lu. Tapi begitu off live lu dan gue coba kerjain sendiri, bisa 1 jam Om Botak satu konten aja cuma. Buat yang mau check out, buat yang mau klik, ngaco terus Om Botak ngomongnya. Om Botak nggak semudah itu. Di situ sih kalau gue problemnya tuh terbesar tuh di situ. Tapi kalau diinget-inget jadi kocak sih Om Botak. Iya kocak. Gitu. Mesti rekam ya. Lu rekam, lu jadiin konten lagi ya di situ, teman-teman. Nah. Sekarang parah Om Botak. Sekarang ini jadi bangun tidur, belum mandi, belum ngapa-ngapain. Itu bawaannya pengen di depan kamera, pengen ngomong sesuatu, pengen kayak reach the world gitu, kayak pengen menjangkau orang-orang, kayak pengen menghubungi orang-orang, ngasih info, pengen cepet-cepet langsung. Guys nih, gua ada lampu bagus nih guys, lu udah pada punya belum guys? Lu kalau belum punya nih ya, ini kan udah mau musim hujan, mau mati lampu nih, lu mesti beli nih lampu ini sekarang nih, ini harganya murah banget nih, lagi sekian ini. Sekarang tuh pagi-pagi bangun, bawaannya udah kepengen langsung begitu, Om Botak udah kayak orang addicted gitu loh. Udah. Tadi ngomongnya keren banget, ajar keren. Iya, addicted, sekarang addicted. Nah, jadi emang bener sih, latihan sih, perlu latihan gitu ya. Iya. Wow. Keren. Nah, jadi kalau sekarang sih bikin satu begini, langsung ngomong udah nggak pakai skrip-skripan Om Botak. Kalau dulu kan masih ditulis dulu tuh sama gua skripnya, ngomong apa, hook-nya apa, problem solving-nya apa, CTA-nya apa, call to action-nya apa, dicatetin dulu, diapalin. Sekarang enggak, udah langsung. Ya itu sih emang banyak guru-guru suhu-suhu bilang sih, sebetulnya semua itu kalau lu tiap hari ngerjain bikin puluhan konten, ya besok-besok lu udah kayak otomatis sih, udah kayak di depan ini. Sekarang oke, angle yang berbeda, angle apa? Angle dari tadi, angle dari harga, angle dari kebutuhan mau musim hujan, angle apa? Itu udah cepet aja sih Om Botak gitu loh. Udah kayak otomatis di otak kan, udah kebiasaan. Iya. Karena ternyata di balik itu semua bikin konten itu lumayan sistematis gitu loh. Set di otak kita. Jadi setiap melihat benda langsung dulu duduk, oke, benda ini bisa membantu masalah orang dari sisi apa aja nih gitu loh. Angle-nya bisa apa aja, angle price, angle membantunya membantu apa, mempermudah apa dia up to date gitu, ikut gaya atau apa gitu ya. Jadi cepet aja gitu loh kalau sekarang sih. Berapa modal lu buat jadi afiliator? Beli barang itu kan perlu modal tuh ya. Modal lu berapa sih? Modal awal lah kalau mau dibilang. Kalau yang kemarin kan modal 30 juta tuh lu puterin sampai sekarang ya. Sampai sekarang jadi passive income ya lumayan lah, maksudnya kalau mau dibilang kayak gitu ya. Kalau modal TikTok gimana? Sekarang gua modal awal itu malah lebih kecil Om Botak. Sebetulnya kalau gua main bener, ngikutin emang bener mau cari duitnya bener gitu ya, nggak sebanyak itu. Baru gua belanja paling nggak sampai 3 juta ya, beli barang, beli sampel ya. Belum sampai 3 juta. Karena lu beli murah-murah ya? Yang murah-murah, gue main yang harga 100.000 ke bawah kebanyakan. Ada sih 1-2 yang 150-200 ribu. Tapi kan yang penting kan sekarang
mau pecah telur dulu, mau ada penjualan rutin dulu di videonya. Jadi gue main yang harga-harga murah yang lebih gampang terjualnya. Sama juga kalau makin mahal itu kan biasa barang-barang gadget ya 3C itu nge-reviewnya rada susah botak ya. Kayak Kocun gitu kan nge-reviewnya lumayan. Wah ini udah kayak tadi gue baru bikin ini nih konten apa itu TWS ya. Wah ini udah versi 5 ini udah apa yang 5,3 jadi kalau untuk gaming nggak nge-lag. Tapi masih kagok gue ngomongnya kalau yang udah teknis-teknis gitu tuh nge-reviewnya. Gitu. Ya. Tapi yang kemarin keluar banyak duit di namanya bekas mantan advertiser, bekas mantan seller, kan udah kebiasa ngebakar duit di iklan, Botak. Iya. Jadi ini juga belum apa-apa udah ngegasnya main iklan gitu loh. Walaupun sekarang akhirnya sih guru-guru besar itu suhu-suhu itu juga udah banyak yang kejeblos dan banyak buang duit juga mereka. Jadi emang sama di semua platform. Iklan itu bukan bawa pembeli, iklan itu bawa traffic. Seperti kata workshopnya Om Botak, kita bayar iklan itu bawa traffic. Kita nggak dijamin dikasih pembeli gitu. Dan itu emang iya sampai sekarang pun masih berlaku itu. Yang kita dapat traffic gitu loh. Dan trafficnya itu kan juga nggak tahu ya, kan ada banyak kubu. Kan suka dibilang trafficnya benar sesuai dengan niche kita, trafficnya salah. Gue juga nggak tahu mana yang benar. Tapi intinya kalau ngiklan kita terus mau dihitung ROAS-nya, mau hitungan profit, susah ya. Jadi, tapi gue anggap yang gue bakar di iklan itu ya paling kan gue dapat follower baru, dapat traffic, dapat segala macam ya, dapat view, dapat komen. Kan komen-komennya itu kan bisa gue jawab pakai video buat gue ngangkat lagi produk itu gitu loh, Mbak. Jadi anggap aja gue beli itu sih nggak gue sangkut pautin murni ke angka penjualan enggak gitu. Kalau disangkut pautin ke angka penjualan nangis loh Botak. Berarti dari kapan tuh Juli sampai sekarang udah dapat berapa tuh? Gak dihitung biaya dulu deh. Udah dapat berapa? Kalau dari dapat sih belum banyak, tapi pertumbuhannya sesuai seperti yang suhu-suhu itu bilang. Jadi GMV-nya sekarang udah stabil di 1 sampai 3 juta per hari. Wih. GMV. Bukan komisi ya. Mantap. Iya. Tahu. Jadi GMV itu aja. Bulan Agustus kan gue baru mulai brutal tuh ngikutin Berto dan kawan-kawan akhir Agustus. Itu GMV cuma 600.000 apa 800.000 gitu bulan Agustus. Bulan September udah mulai brutal tapi konten gue kan masih jelek ya Botak. Bulan September GMV 1 bulan itu 9 juta. Malu sini sebetulnya dibanding senior-senior itu angka itu kecil banget ya. Tapi ada pertumbuhan gitu loh Botak, 9 juta udah. Terus bulan Oktober ini dari tanggal 1 sampai tanggal 8 Oktober udah 10 juta Om. Jadi ekspektasi gue sih gue berharap di akhir bulan nanti GMV di 30-40 jutaan udah. Tapi itu pakai iklan. Main iklan tapi iklannya bukan iklan penjualan Om Botak, ada yang iklan follower, ada yang iklan view. Iya. Jadi itu juga di kubu tim grup brutal juga kalau untuk soal iklan beda-beda tuh, banyak kubunya tuh. Bang Jos mainnya begini, Bang Neo mainnya begini, Bang Berto mainnya begini, beda-beda tuh. Si Hendra Setio cara dia mainin iklan begini, beda-beda semua tuh Om Botak. Nah kita harus nyari pola yang bekerja di kita yang mana. Nah itu gue masih cari pola gue gitu. Oke. Menarik ya, berarti afiliator juga kayak seller juga ya, ada strateginya, ada ininya. Ada. Cuma Botak, iya. Misalnya ada VT lu pernah FYP gede tuh udah yang view-nya itu sampai 1 juta sampai 1 juta 2 juta view, yang penjualan udah sampai miliaran GMV-nya. Kan itu kalau FYP kan paling 3-4 hari, tapi nanti di VT itu pasti akan rutin masih ada penjualan tiap hari. Nah nanti akan ada saatnya itu dia kayak mati itu nggak menghasilkan. Nah itu bisa dihidupin lagi tuh. Ada yang punya teknik tuh Bang Neo nih, teknik gue untuk ngidupin VT gue yang pernah FYP tapi mati gini, mainnya pakai iklan juga Om Botak. Kayak Bang Neo ini, Bang Neo nggak bakal ada sih. Kalau Bang Neo nih kalau dia yang udah kayak gitu misalnya lu iklan penjualan 30.000, 6 jam kemudian lu tembak iklan view 30.000, 6 jam lu hajar lagi iklan view 30.000.
Ntar pokoknya udah rotasi ke ini lo, hantam lagi iklan penjualan, purchase 30.000 untuk ngidupin lagi di konten itu gitu. Tapi nggak selalu bekerja ya, dia juga bilang disclaimer ya, ini nggak selalu bekerja ya, tapi di kebanyakan konten gue yang ini yang FYP gue yang udah mau mati ini bisa jalan lagi, FYP gue ini, tapi yang ini gagal gitu loh. Jadi Wah, banyak gila ya. Kayak seru juga membuat orang mati gitu ya, mesti ada step-stepnya ya, disetrum Iya. dulu, diapain dulu. Iya. Ya. Udah sekarang. Apalagi kalau kita ngikutin grup dan gilanya membuat kayak di komunitas ini ya. Ini kan mereka nih bisa dibilang anak-anak brutal ini anak-anak tadinya aslinya anak-anak gadget ya. Kalau afiliator-afiliator yang dari beauty, dari fashion kan mereka nggak melebur gitu loh. Semuanya GMV-nya miliaran, puluhan miliar, tutup mulut aja dia, nggak ada yang tahu mereka siapa, nggak ada yang tahu cara mereka dapat sampai situ gimana gitu ya. Ini kan kalau mereka ini di-share, ada grup Storybook, ada Telegram. Itu kalau kayak gue kan tiap pagi bangun ngopi, baca 10 grup itu dulu tuh. Itu sebetulnya isi tiap orang, isi otaknya orang itu botak. Strateginya dia, apa yang dia mau kerjain, cara dia ngevaluasi, targetingnya dia, planningnya dia tuh dibongkar semua botak. Nah dari situ tuh banyak belajar kita tuh. Jadi kalau yang mau belajar afiliator ya tuh, follow tuh yang top-topnya itu 10 tuh ya. Itu mereka tuh bener-bener rahasia bisnisnya dibongkar sih botak ya. Gue baru gabung yang grupnya Umberto. Yang lainnya belum. Umberto ya? Iya. Oh, oke. Kalau gue gabung 10 sekarang udah. Nambah terus gue, soalnya nambah terus. Udah kayak orangnya tiap pagi baca semuanya dulu baru kerja ya. Nah, sekarang membuatnya kayak di mana lagi ya? Lu usaha atau dagang atau bisnis yang lain nih. Kita kan bingung lihat saingan kayak dagang bakso aja, jualan bakso ya. Itu yang dagang bakso di ujung dia pakai resep apa ya hari ini? Dia pakai bikin produk baru apa lagi nih gitu kan? Ini nggak usah, buka aja grup Telegramnya dibongkar langsung. Guys, gue hari ini mau begini, keadaan gue kayak gini kondisi dashboard gue, kata si Mas Hendra Setio. Jadi untuk ngatasin ini gue akan nyoba pakai cara ini, tak step-stepnya. Nanti gue update lagi ya hasilnya gimana. Wah gila enak banget loh botak. Jadi orang eksperimen apa segala macam, kita tuh tahu hasilnya dan tahu. Pokoknya kita jadi tahu semua gitu loh. Oh ternyata caranya bisa begini gitu loh, dibongkar ya. Terus juga kayak si Andri Hibatul, si Berto, si Cohen kan rajin riset di Kalau Data ya. Guys, oke, risetan gue minggu ini nih, ini kayaknya yang bakal naik nih produk ini gitu loh. Yang mau main, nih linknya nih gitu. Jadi enak Om Botak yang bantuin gitu loh, kita nggak sendirian. Dan yang bagusnya tuh kalau setiap pagi ngopi baca grup itu Om Botak ya, kita kan bangun suka yang, udah kayak mau hidup segan mati tak mau kan Om Botak ya. Lu buka grup, lihat Kamseng punya. Guys, gue bangun tidur, GMV gue udah 35 juta, komisi udah 3,5 juta baru melek. Wah gila, langsung nafsu kan Om Botak, langsung panas kita kan. Langsung yang, bangke lu. Nggak bisa, gue nggak terima. Langsung, wah pokoknya kalau pagi bangun ngopi, baca grup, langsung panas Om Botak. Langsung lu pasti, lu akan, masa gue nggak bisa sih begitu doang gitu loh. Buka lagi yang punya si Adi Hibatul. Guys, bisnis apa lagi? Coba bangun tidur nih, GMP gue udah 50 juta gitu. Yang tadi pagi, apa yang kemarin kan? Guys, nih Bang Dika nih. Pagi-pagi udah bikin kehebohan di grup top afiliator, di grup di grup brutal. Bangun tidur GMP kemarin 10-10. GMP udah 260 juta, mata melek. Udah bangun, jadi dia melek, bangun tidur udah 26 juta komisi Om Botak. Dan itu video lama yang naik FYP. Iya. Jadi pokoknya kalau pagi baca itu langsung kita kayak dipecut gitu Om Botak gitu loh. Harus bangun, harus gerak ngelakuin sesuatu gitu Om Botak ya. Gitu. Tapi ya tergantung orangnya ya, kan ada orang yang kalau ngelihat orang lain sukses kan jadi bete, jadi negatif ya. Tapi kalau gue ngeliat orang gitu, itu kan cuma bikin gue lihat VT-nya. Ya elah VT begini doang gitu. Gue juga bisa gitu. Udah lagu dia. Iya, gue jadi suka. Ya udah gue bikin lah, gue langsung set udah langsung nyalain lampu, nyalain ini, setting kamera langsung, udah gue syuting langsung, udah langsung gue konten. Yang lain di bypass. Jadi
dari nulis skrip, ngerekam, sama ngedit sendiri semua sekarang. Sendiri. Tapi gue udah mulai kepikir, nextnya ke depan gue mau ke arah kayak influencer pakai KOL. Jadi gue akan punya editor sama punya videographer. Jadi gue kayak artis gitu, kemana-mana diikutin ya yang videoin dia. Gue cuma kalau perlu apapun gue tinggal dia yang setting lampu apa segala macem. Jadi konten si editor yang ngedit dan upload. Ya udah gitu loh. Gue next. Jadi gue akan fokus di bikin, kan kreator Om Botak. Jadi kreator itu kan gue cuma yang fokus kreasiin konten. Jadi karena ini kan arahnya bukan cuma main keranjang kuning Om Botak. Gue mau main di platform yang lagi sekarang kerjasama sama si tempat Om Botak. Kuat tahu kan ya, yang sekarang baru ada keranjang kuningnya. Nah di platform itu kan ada monetize-nya, ada macam-macam cara masuk duit kan. Yeah. Nah, tapi intinya semuanya dasarnya sama. Kita jadi kreator, kita sebagai artis ya, sebagai tokohnya yang bikin konten gitu Om Botak. Jadi ntar yang kerja teknis yang muting apa segala macam, yang ngedit ngupload ya biar orang aja. Sama ya itu yang rencana awal gue sebetulnya di afiliator ini kan, banyak orang bilang, wah kalau afiliator itu self-employed, bukannya kayak pengusaha, bukan kayak investor, lu tetap kerja. Iya memang, bener. Tapi kan artis juga kan syuting kerja, ya kan? Dan tapi juga kalau kitanya sendiri udah paham nih, udah paham banget alurnya dari ujung ke ujung. Dan ini yang sekarang lagi terjadi di tim brutal ya. Si Kamseng, si Kohen, segala macam semuanya itu panas sama si Kamarana sama Bang Sabar. Bang Sabar punya 15 studio live yang di tempatnya Om Botak. Dan itu profitable. Akunnya juga dia ternak akun, banyak akunnya yang cuma main VT, nggak main live. Kamarana punya 11 studio. Kamseng langsung terbang pindah dari Pontianak ke Jogja, karena di Jogja murah ya, human resources ya, gaji karyawan. Langsung bikin 5 studio live. Kohen nggak mau kalah. Gue juga akan sewa rumah di sebelah gue akan bikin 5 studio. Lagi ngerjain semua mereka. Karena si 2 orang pentolan ini nih kenceng banget ternyata. Bukan cuma dari VT, live itu kalau di situ kenceng ternyata, kalau di sini enggak, di situ kenceng. Di tempat Om Botak live itu kenceng sekarang katanya penjualan. Tapi emang lagi ada problem ya Om Botak sekarang ya. Itu, jadi kalau kita bikin video, yang kita tag di sini, ini yang di bawahnya yang direkomendasi ini nggak ngasih komisi muncul. Jadi lagi pada marah tuh afiliator dia bilang, bangke, tadi si Sabar Nasution, bangke, nah lu lihat guys, penjualan gue 86 juta, komisi cuma 3 juta hari ini. Gara-garanya si tatakan kompor yang dia tag segini harganya lebih mahal. Sekarang sama si platform di bawahnya ada, kamu mungkin suka ini SKU lain yang harganya lebih murah tapi nggak ngasih komisi. Ya orang kan check out-nya ke bawah, jadi dia bilang, wah bajingan nih. Jadi VT kita ini cuma disuruh buat ngelit orang masuk, tapi check out-nya di SKU lain gitu. Nggak tahu udah nih ntar ke depannya gimana. Tapi lagi pada ribut nih Om Botak mereka. Sebenarnya kalau antara dua platform ini yang lagi panas, orang lebih suka yang mana nih sebenarnya? Kalau buat main VT, sebetulnya sampai kejadian ini terjadi, sebetulnya yang main di platform yang depannya huruf T pada bilang, main di sono tuh enak loh, ternyata lebih gampang. Iya. Mau itu live, mau itu main video, si Henderson tuh bilang, guys, gue cuma mirroring apa yang gue upload di sini, gue upload di sana. Sehari gue dari yang di ini dapat lagi tambahan ekstra 3 juta, 4 juta. Cuma gue re-upload aja, kata dia. Sambilan tapi dapat sehari 3-4 juta sehari, sambilan Om Botak. Gitu. Wow. Ini berarti sama emang kan, kalau musimnya lagi naik banget deh ini ya. Dibandingin tahun lalu pun sekarang lebih gede lagi daripada tahun lalu kalau mau dibilang. Apanya? Dunianya. Dunia ini? Iya. Dunia affiliate. Karena kalau gue ngikutin kan, gue karena ngikutin terus yang di grup Telegram, jadi gue tahu orangnya siapa dan mengapa kenapanya ya. Siapa yang lagi naik daun, baru naik daun, selalu
Jadi ada yang belajar sama Berto, namanya Pevita, cewek. Dia live-nya cuma dari rumah, nggak keluar rumah. Rumahnya itu showroom. Jadi dia tiap hari bangun nge-live-nya itu cuma, ini lampu kipas angin, ini lemari pakaian, ini rak sepatu, ini meja tamu. Semua barang yang ada di rumah dia adalah sampel. Iya. Dapur dia semua barang sampel. Dan dia itu GMP-nya per hari 200 juta, Om Botak. Wow. Jadi kalaupun komisinya kita anggap nggak 10% ya, katakan 7%. 7 kali ini, sehari dia dapat 14 juta Om Botak komisinya. Si Pevita, cewek. Dan dia itu junior, dia belajar sama Berto, dan dia baru naik daun itu. Sekarang GMP-nya 200 juta. Tapi dia termasuk yang diem, nggak ada yang orang tahu siapa dia, kalau si Berto nggak cerita. Karena banyak di sana, di luaran sana, afiliator yang naik, ngejeder, penghasilannya gede, nggak dikenal Om Botak siapa, dan siapanya nggak tahu, gitu, kalau di luar anak-anak brutal ini, gitu loh. Banyak yang kayak gitu. Ada yang Bunda Mariam perawat. Ada yang kemarin juga baru tuh polwan. Sampai dia bilang di VT-nya, gue itu jadi polwan itu cuma jadi sambilan. Pekerjaan utama gue afiliator. Iya, dia baru FYP, banyak FYP, VT-nya banyak angkat. Jadi yang angkanya udah gede dong. Botak gue lupa angkanya berapa, gue nggak hafal ya. Tapi ya, gue perhatiin, makanya gue juga, wah udah gue fokus aja. Dari sebelum ini, itu dari bulan Mei, Juni, Juli, gue udah pantau grup itu terus, dan gue lihat, wah gila, banyak banget ini orang-orang baru yang lahir, yang tiba-tiba nasibnya, hidupnya enak gitu loh, Om Botak. Dan itu nggak susah, Om Botak. Jadi, kelihatannya nih, banyak suhu yang ngomong, sampai lu cuma mau dapat penghasilan 30 juta per bulan doang di situ, mah itu udah kayak dijamin, gitu loh. Itu udah ada stepannya, lu punya 1000 VT, lu pasti penghasilan lu harusnya, kalau lu video lu masih bisa diterima, lu harusnya GMV-nya segini. Kalau lu udah punya 2000 video, lu akan punya segini. Nah, rata-rata suhu itu kan ngomong begitu tuh, jadi dibandingin waktu si A punya 1000 VT, segini GMV-nya, si B segini, si C segini. Nah, ini kan terjadi sama gua nih sekarang, Om Botak ya. Gue sekarang 230 GMV gue segini, sesuai dengan tabel itu gitu, Om Botak. Wih, ada tabel ya? Mantap banget. Bang Nio yang bikin tabel, dia didata, sekian VT berapa GMV gua, sekian VT berapa pendapatan gua, sekian VT berapa. Waktu gua ke tempat Bang Nio mampir, nganterin si Kohen, dikasih lihat sama si Bang Nio, nih, ini kalau sampai segini doang dijamin, tapi kalau untuk lu mau dapat sebulan komisi 100 juta, 200 juta kayak mereka kan, ada yang kayak Berto Hendro kan udah dapat 150 sampai 300 juta kamseng gitu ya per bulan komisinya. Nah, itu perlu memang kita udah ke level yang kita itu udah harus punya personal brandingnya harus unik, Om Botak. Nggak bisa generik, lo harus berbeda gitu. Kalau lo biasa-biasa aja susah sampai level situ. Ada Bang Rifandi, Om Botak tahu kali ya? Ya. Konten-kontennya dulu di situ tentang cinta. Oke. Gimana? Sekarang dia akunnya ada 5 apa 6 akun, dan dia gede banget dapatnya. Sekarang jualan cover jok motor, jualan obeng, jualan gitu-gituan, dan itu dapatnya gede dia semua akun. Ada satu lagi akun dia, akunnya khusus sepatu-sepatu untuk anak-anak gaul lah gitu. Jadi sekarang mereka semua udah mulai pada ternak akun, Om Botak. Nggak main satu akun, main banyak akun. Satu akun khusus untuk sepatu, satu akun yang untuk home living gitu loh. Udah mulai ini ya. Malah si Om Berto yang merasa dia tuh kemarin sempet, wah kurang ajar nih. Ternyata yang belajar sama gue lebih agresif dari gue semua. Gue ngajarin mereka, lu sehari minimum 5 konten. Si Kamseng sama si Bang Neo bikin 10-15 konten, si Kohen sekarang bikin di atas 20 sekian konten. Jadi si yang belajarnya itu lebih gila, pada lebih gila Om Botak, dan mereka achieve-nya juga gila-gila Om Botak gitu. Keren sih. Betul. Iya, tapi gila loh Om Botak, duitnya emang banyak sih Om di sini. Enggak semuanya bisa, tapi duitnya yang berputar emang banyak ya di mereka. Makanya mereka bisa bilang, wah enak gampang nyari duit di sini, karena afiliatornya masih kurang Om Botak kalau gue bilang. Afiliator masih kurang ya? Gue pikir afiliator udah kebanyakan, masih kurang sebenarnya. Yang bisa bikin konten, yang bisa tampil muka, yang punya personal branding Om Botak. Memang
VT tangan kan Om Botak tahu ya, VT tangan ya, yang cuma yang belilah ini tapi mukanya nggak nampil. Sebetulnya konten gitu nggak bisa dibilang jelek. Konten gitu kan juga ada yang bisa FYP penjualan bisa per bulan 6 miliar, 10 miliar penjualan VT kayak gitu kan Om Botak ya. Cuma kalau VT kayak gitu problemnya nggak ada personal brandingnya, itu nggak bisa diduplikasi gitu loh Om Botak. Jadi maksudnya itu kan VT siapa, akun siapa nggak ketahuan Om Botak. Jadi kalaupun lu dapet FYP bisa penjualan 10 miliar dalam sebulan di produk itu, pakai cuma VT yang nunjuk tangan gini-gini, kita belum tentu bisa duplikasi lagi besoknya Om Botak. Iya. Tapi kalau branding orang kalau VT kita itu VT semuanya VT tampil wajah, ada muka kita, ada personal branding. Kalau kita FYP atau apa, kita bisa duplikasi gitu Om Botak. Karena orang kan ngelihat, oh ini si Bang Will, oh ini si Om Botak gitu. Nah makanya VT gue, semua VT, gue main di VT tampil wajah. Dan gue memberanikan diri, gue harus main tampil wajah, harus main personal branding. Karena kalau enggak, yang kayak gue udah coba sama tim, gue main VT nggak tampil wajah Om Botak. Itu, dan ternyata kalau kayak gitu ya logikanya Om Botak ya, ada produk apa segala macam, penjualan 30 miliar sebulan produk ini di VT itu. Tapi kan akunnya akun siapa, ini segala macam, nggak ada yang tahu Om Botak. Kadang-kadang kan kalau kita di dunia sosmed itu kan sama udah overlap sama influencer ya. Yeah. Orang itu beli karena yang nawarin yang nawarin Om Botak gitu loh. Makanya gue beli. Nah jadi kalau mainan di personal branding tampil muka, lebih enak Om Botak jadi afiliator itu daripada yang nggak tampil muka. Dan di tempatnya Om Botak masih banyak yang nggak pakai tampil muka tuh Om Botak. Makanya dihajar pakai tampil muka enak banget tuh. Di tempat Om Botak malu-malu, kebanyakan nggak ada yang tampil muka. Tapi emang kalau di tempat Om Botak kan harus mainnya hard selling ya. Jangan panjang-panjang. Jangan 1 menit 30 detik cukup, langsung hard selling aja. Karena emang yang main ke tempat Om Botak kan emang masuk ke situ mau beli, mau belanja Om Botak, udah siap mau lempar duit. Beda sama di tempat satu lagi kan. Kalau di tempat satu lagi kan lagi iseng-iseng, nggak ada kerjaan, gabut, kepleset pas pagi-pagi, anjay kemarin udah habis 1 juta gue belanja gitu. Nah kalau di satu lagi tuh harus jago bikin orang kepleset gitu. Di satu lagi harus langsung hard selling. Oh, kepleset, lu nggak lagi iseng-iseng, bukan mau belanja, kepleset beli gitu ya? Iya, jadi di satu platform kita harus jago bikin orang kepleset. Di satu platform harus jago hard selling. Oh. Beda. Kepleset tipenya juga ternyata. Kepleset boleh ya. Dan bagus asal jangan di kamar mandi gitu ya. Iya. Ya kalau di platform itu kan rata-rata orang gabut. Gila jam ini keren juga ya. Bolak-balik. Ya keren juga. Akhirnya ya udah check out dah gitu kan. Ya. Nah kalau di tempat Om Botak kan langsung masuk emang mau belanja ya. Jadi beda VT. Tadinya gue mau mirroring, tapi nggak. Akhirnya gue tadi pagi baru gue putusin yang di sini sama di sini gue harus syutingnya beda Om Botak. Beda video nggak bisa gue samain. Oke. Tipe orangnya kan juga. Sekarang berarti bangun tidur jam berapa, terus kerja berapa jam untuk bikin semua konten ini? Waduh, masih ngacak Om Botak gue. Kadang gue sampai pagi jam 3 jam 4 soalnya syuting konten. Kalau lagi keasikan ya, jadi bangunnya kesiangan. Tapi kadang-kadang gue stopin di jam 12, ntar jam 6 jam 7 udah bangun lagi gue. Udah mulai lagi ya. Jadi sekarang itu udah kayak orang lagi Om Botak. Kalau dulu Melek suka masih males-malesan, apalagi kan kalau lagi sepi ya kita ya jualan kita kan bangun, mau ngapain ya udahlah santai-santai dulu aja. Sekarang kagak Om Botak bangun Melek langsung kamera langsung bawaannya mau di depan kamera Om, udah kayak orang ini. Terus kayak orang ganjen ya. Keluarga lihatnya kayak gimana tuh sekarang? Kalau gue kan divorce ya, anak gue sih, anak gue game terus, dia ya cuma bilang oke, cool, ya cuma suka ngetawain aja Om Botak gitu. Kalau iya. Ada temen-temen yang tiba-tiba ngelihat lu FYP nggak ya? Yang kalau ketemu bilang, lu sekarang ini ya gitu ya, yang ngelihatnya ini berubah banget dari Om Will yang dikenal dulu gitu. Ada pada nge-DM, pada nge-chat di WA. Pada nanya, pada mau belajar juga. Oh, malah pada mau belajar ya? Iya.
pada nanya, pada mau belajar cara konten. Nah itu emang susah, cara konten itu susah botak sebetulnya. Bukan susah, kalau nggak tahu alurnya tuh bingung sebetulnya, bingungin. Kayak ini satu ini aja itu makan waktu kalau nggak salah 2-3 minggu tuh. Dan itu padahal gue punya teman-teman yang waktu itu lagi hot juga mau jadi afiliator semua. Jadi anak-anak immerse geng gue ini gue panasin, sebagian melakukannya juga sekarang botak. Antara kita shoot dulu videonya, terus klip-klipnya ini kita urutin dulu baru kita voice over, apa kita rekam voice over baru videonya dipasin. Nah, gitu aja tuh bisa makan waktu 2-3 minggu tuh Om Botak. Jadi eksperimen dan susah nentuin yang mana yang lebih gampang. Om Botak ngerti paham ya, waktu kita bikin video, kita syuting klip A, klip B, klip C, klip B, roll A, roll B, buat overlay-nya. Kita di CapCut, kita urutin dulu videonya, baru diisi voice over-nya, kita isi suara. Apa kita rekam suara dulu baru videonya nyocokin? Nah, bingung nggak? Ya. Bingung loh. Gitu aja bingung ya? Gitu aja bingung ya? Bingung coba. Om Botak kayak si Kocun nih. Dia jelasin yang iPhone terbaru. Lihat videonya dia dah. Video dia kan kompleks banget ya, karena dia pakai editor. Gue kalau ngeliatin videonya si Kocun, wah dia cara bikin ngeditnya gimana nih, ini syutingnya dia rekamnya tadi sekalian pakai voice apa dia voice over ini nih. Ngebingungin loh Om Botak di teknik-teknik bikin kontennya itu kalau belum ini. Tapi itu sebenarnya nggak penting ya Om Botak ya. Pada akhirnya suhu-suhu itu penting lah itu Om. Penting lah kalau udah masuk detail itu ternyata jadi bagian yang lu harus decide dan lu harus tahu kekuatan lu di mana, apakah pakai tim atau enggak, cara paling cepat untuk lu orang yang kayak gimana, kayaknya tergantung orang deh itu nggak bisa dibilang yang mana yang lebih baik, tergantung resource-nya dia, tergantung orang sih. Kalau gue sih bakal yang take dulu baru edit ya, karena gue ngerasa lebih gampang kalau buat gue ya, karena gue ngomong lebih gampang ya daripada cocokin gitu ya. Karena cocokin susah juga lo, emang lu kira lu ngomong tuh cocokinnya gampang, susah juga ya. Susah ya makanya. Nah itu yang bikin banyak buang waktu kayak gitu-gitu Om Botak kemarin tuh. Iya. Prosesnya jadi afiliator itu banyak yang hal-hal kecil sepele kayak gitu, tapi pada akhirnya kan kayak diteplak nih sama si suhu-suhu. Lo itu pedagang, lo itu bikin konten mau cari duit pakai keranjang kuning. Lu jangan terlalu terfokus sama lighting, sama ini segala macam tetek bengek di teknik videografinya. Kita bukan mau bikin film Hollywood gitu loh. Lu bisanya kayak gimana, lu bikin dulu, upload dulu, cari duit dulu gitu loh pada akhirnya Om Botak. Nah, kalau video yang ada keranjang kuning, itu kan sebenarnya kemungkinan viralnya lebih kecil dibandingkan video yang nggak pakai keranjang kuning kan? Bener nggak? Atau sama aja? Katanya sih begitu sih Om Botak ya. Tapi semua video lu keranjang kuning. Tapi kalau dari pengalaman gua nggak selalu begitu. Jadi kadang-kadang video nggak pakai keranjang kuning juga susah naik. Iya. Kadang video nggak bisa, nggak random sebetulnya kalau gue bilang itu mah. Random ya? Iya, kalau gue nggak bisa, nggak. Kan banyak orang pikir kalau nggak pakai keranjang kuning lu view lu pasti lebih banyak. Nggak juga sih Om Botak kalau gue bilang. Ada juga video gua nggak pakai keranjang kuning view-nya dikit. Kalau nggak pakai baju lebih rame nggak daripada kalau pakai baju? Baju. Oh iya pasti. Iya gua paham. Iya. Nah itu kayak itu kan, gitu. Tapi kayak keranjang kuning. Nggak bisa ngomong sih gua kalau itu Om Botak kalau itu ya. Oke, berarti ada nggak ada keranjang kuning sama aja ya, tergantung konten berarti balik ya. Iya, jadi nah ini gue juga masih banyak belajar Om Botak soalnya ya, jadi kan ya nggak apa-apa, justru ini kita lebih mengorek jerninya lo, terus juga lihat suka dukanya, ngelihat problemnya, ya ngelihat industrinya. Mungkin teman-teman di sini ada yang juga relate, dan ternyata jadi afiliator masih kurang banget loh afiliator yang bisa nampilin wajah ya, bisa personal branding ya. Kalau teman-teman seller udah jago nge-live,
Tapi selama ini tokonya nggak naik mungkin bukan karena lu nggak jago jualan, tapi barang lu salah aja. Kalau jadi afiliator kan lu bisa hajar semua barang yang memang bagus, harga bagus, komisi bagus, nggak pakai nggak pakai modal ya, modalnya kecil lah. Yang pasti modal waktu gede, tapi modal duitnya nggak gede lah ya. Beli sampelnya harusnya nggak mahal, kalaupun lu udah jago, nanti sampel datang sendiri, gitu kan Om ya? Iya benar Om Botak. Kayak sekarang kan udah mulai tiap hari ada aja penawaran dari brand ya, dari seller ya. Nah, Sekarang guanya yang masih pemula tapi udah belagu Om Botak. Jadi wih, ada penawaran banyak nih masuk tiap hari ada aja. ya. Bukan belagu, tapi gue dari situ paham kenapa dulu gagal itu di seller itu gagal, jadi sekarang paham sepaham-pahamnya. Satu, pemilihan produk. Kedua, oh afiliator itu otaknya begitu, beda Om. Jadi kan ini masuk penawaran dari toko A, gue Otak lihat afiliator bro. Afiliator gimana sih bedanya sama seller? otak afiliator ini kayak gini nih ya, ada penawaran toko A masuk nih, kayak tadi nih hari ini nawarin suruh strip light, pasarin jualin strip light dia, gue lihat tokonya, produknya cuma ada 10, terjualnya di setiap SKU baru 10-20 biji, dia memang mau ngasih komisi 20%, tapi kan toko dia nggak ada traffic, gue bikin konten video ngetek SKU dia mah sama aja gue buang waktu Om Botak, kan gue nggak dapet traffic juga, jadi Nggak mau kayak gitu. gue nggak respon, nggak mau, walaupun dikasih komisi, enggak. Lagu ya lo. Lagu. Kan gue pemula Om Botak, gue masih mesti ikut lompat ke kereta yang melaju cepet, jadi gue lebih milih main. Kasihan dong. Kapan toko-toko kecil itu bisa maju bro? Kapan UMKM itu bisa maju? Itu Om Botak, makanya gue bikin video itu. Kedepannya buat pemain-pemain kecil yang pemodal kecil, toko-toko yang udah di level tingkat 3, tingkat 4, cuma reseller apa agen, itu berat loh di MP. Akan berat. Akan berat ya. Akan berat sekali dengan algoritma afiliator ini. Karena afiliator kagak mau, apalagi yang gede. Karena ya afiliator itu juga mainnya nggak ini, kita ngegoreng Om Botak. Kalaupun mau dipegang ya Om, kita nggak sendirian. Kayak ini, si brand A nawarin ngasih komisi berapa, ini dikeroyok rame-rame. Oke, mau kita keroyok nggak nih? Kayak misalkan barang ini ya, kalau barang lama udah banyak penjualan sih nggak ini. Kalau yang barang kan dia suka launching model baru. Kalau model baru di launching kan berarti penjualan di SKU-nya masih 0 kan Om Botak. Iya. Nah itu kan ternyata afiliator juga pilih-pilih siapa yang mau dibantuin digorengin. Kalau brandnya itu baik, brandnya itu friendly, brandnya itu kerjasama, ngasih komisinya bagus, sering traktir, sering tiba-tiba mendadak nggak ada apa-apa transfer duit. Coba cek rekening udah masuk tuh bonus kemarin penjualan banyak. Serius? Om Botak nongkrong di kafe, makan-makan, ayo ngobrol sekalian kita tukar pikiran gimana model yang berikutnya kita launching model yang kayak gimana. Ada beberapa merek Om Botak yang kayak begitu udah keren. Lenyes, Yes Plus, mereka tuh udah begitu. Mereka rutin ketemu sama afiliator, diundang makan, dikasih sampel gratis, terus juga yang konten-kontennya tuh diiklanin, dibayarin, pakai GMV Max-nya itu, segala macam. Dan suka tiba-tiba mendadak ditransferin duit. Kalau konten kita bagus gitu, Om Botak. Nah, kan jadi, maksudnya... ACC ya? ACC? Kenapa? Lenyes ACC kan? Gue nggak tahu udah apa, tapi Lenyes yang di Roxy ya. Iya, ACC, tahu. Itu termasuk yang dicintai sama afiliator. Dia keluarin produk apa sama afiliator bakal digoreng. Jadi dia keluarin model apapun akan cepat naik. Karena semuanya mau ngegoreng dia. Karena tahu dia itu komit nggak nurunin komisi, nggak tiba-tiba kalau udah laku SKU-nya diturunin gitu. Ini enggak gitu Om Botak. Jadi dia emang komit mau bekerja sama afiliator untuk naikin brand dia. Jadi afiliator pun seneng mau apapun yang model dikeluarin akan rame-rame digoreng. Jadi nah itu makanya pemodal gede akan makin gede, pemodal yang tanggung-tanggung berat di MP loh sekarang Om Botak. Karena kan emang ada MCN segala macam ya. Tapi sekarang masalahnya banyak brand nggak mau lewat MCN Om Botak langsung. Nah, kenapa tuh? Jadi kan banyak brand. Gua nggak tahu kenapa, tapi yang kemarin gua nganterin Cohen tuh ketemu ke pabrik-pabrik, ke gudang-gudang, itu langsung ke brand, langsung ke seller, nggak lewat afiliator.
Dan itu sekarang si sellernya itu udah rutin ketemu sama afiliator untuk majuin tokonya dia, gitu. Dan nggak semuanya itu importir, Om Botak. Nah, makanya nggak semuanya importir. Jadi yang kemarin gua datengin, gua inspeksi, tadinya dia importir barang dari Cungkuo. Tapi dia tahu kelemahannya barang Cungkuo, kalau stok habis kadang restocknya itu perlu waktu, kadang ketahan. Terus dia mikir, dia orang Chinese Medan nih. Kan gue ngobrol sama dia nih yang punya pabrik. Nah, gue mikir, kata dia, gimana gue ngakalin itu? Karena gue sering barang gue habis, nge-restocknya perlu waktu. Dan di situ hilang udah, habis itu hilang momentumnya. Ya udah, gue bikin sekarang pabriknya di Indonesia, kata dia. Dibikinlah itu mainan-mainan, gelas-gelas plastik, piring-piring plastik, pokoknya rak-rak plastik. Dia bikin sendiri di Indonesia. Harganya, dia ngambil margin cuma tipis banget, Om Botak. Karena dia nggak pakai reseller, nggak pakai distributor. Dia langsung ada tim internalnya yang bikin store, dan dia ngegoreng pakai afiliator dia sendiri, ternak akun. Terus sekarang dia ini afiliator diundangin ke pabrik dia, dirangkul. Gitu. Dan emang orangnya cukup agresif ya, kayak gue aja yang masih pemula dan belum apa-apa, tadi di DM tadi pagi. Dia bilang, Om, lu nggak mau ngegoreng yang produk ini nih, mana tuh, gue taruh situ tuh, yang tempat sabun katanya. Si B udah ngegoreng itu barang laku segini sehari di pabrik pesanannya gitu. Lu bikin video yang banyak tuh yang itu katanya. Jadi kerjasamanya si produsen pabrik sama afiliator ini begini ternyata, Om Botak. Dan waktu kemarin acara Kopdar Bang Neo di Grogol, dia datang sama timnya, bawa sampel gratis, dibagi-bagiin buat ratusan orang sama dia. Sampai sebegitu dia niatnya tuh pengen memenangkan persaingan di market dengan cara megang afiliator. Tapi emang kuncinya sekarang menang di MP kan harus megang afiliator, Om Botak. Kalau lu cuma main iklan berat loh. Karena orang ini kan beli sekarang nggak cuma dari kena di iklan aja loh. Jadi yang waktu kemarin di Kopdarnya Bang Neo itu ada 4 brand datang. Perwakilannya masing-masing bawa mobil box, bawa sampel untuk dibagiin gratis. Gila ya. Dan nggak lewat MCN. Sama sih. Karena mungkin banyak yang sering mungkin sama lewat MCN kecewa kayaknya, Om Botak, karena salah target atau kayak nggak bener-bener diperhatiin gitu loh. Jadi dia orang nih, si pabrik-pabrik ini, brand-brand ini langsung dia rangkul, dia kumpulin. Jadi ketemu satu orang, disuruh tuh ngumpulin temen-temennya, gabung, diajak makan gitu. Bagiin sampel, di briefing, product knowledge segala macam. Ya udah, bulan depan kita ngumpul lagi ya, kumpulin temen-temen lu. Kita goreng sama-sama nih produk gua. Nah, jadi sekarang banyak ajang-ajang seru makanya di dunia afiliator nih, Om Botak. Makanya ini dunia yang wah, gila dah. Iya. 24 jam kurang, Om Botak, kalau mau digelutin semuanya tuh sampai ke detail-detailnya. Tapi ini sampai ada nanya, Om ini siapa nih Om yang lagi ngomong? Terus ada yang bilang nih, strateginya keras ya. Strategi keras sekarang, bersaingnya gladiator abis katanya. Iya, emang habis-habisan. Ya, di saya kok nggak kebaca ya. Bisa Om. Nah, tapi teman-teman, kalau teman-teman baru pernah dengar ya yang disampaikan sama Om Will ya, Bang Will Viral ini ya, dia adalah seorang, saya kenalin dulu ya, afiliator pemula ya, tapi sebelumnya adalah seller ya. Jadi dia hari ini membantu kita melihat dari kacamata afiliator, dan dia jadi mengerti gimana treatmentnya afiliator kepada seller ya. Seller dia kepada afiliator. Seller kepada afiliator dan afiliator pada seller, dia ngerti dari dua belah pihak. Dan ini menarik banget. Karena dia aja sebagai afiliator pemula nolak-nolakin seller yang mau kasih sampel dan komisi yang gede, karena sellernya masih kecil trafficnya menurut dia. Dan karena ini dia juga melihat bahwa wah ini kalau kayak gini ke depannya akan berat buat seller-seller yang kecil, teman-teman. Karena gamenya afiliator ini pengennya ya dapat
traffic dari seller-seller gede, top 1 sampai top 3-nya lah bisa dibilang ya. Jadi Iya, kalau teman-teman sekarang Iya. nggak cepet-cepet scale up, ya teman-teman nggak akan ada di dalam game afiliator ini. Dan sedangkan kalau nggak dibantu afiliator sekarang akan lebih berat lah buat jualan, karena iklan aja nggak cukup ya. Teman-teman kalau belum iklan harus iklan, tapi iklan aja menurut saya nggak cukup. Afiliator sama live itu peranannya penting sekarang. Benar, ya. Live juga penting, benar, ya. Live-nya tapi juga kalau kita lihat di kalau data kan Om lihat ya, Om Botak ya. Live afiliator sama live dari seller, yang lebih banyak penjualan kan kebanyakan live-nya afiliator, Om Botak, lihat nggak? Nggak semua, tapi kebanyakan. Kalau saya lihat datanya di kalau data, live afiliator menghasilkan lebih banyak penjualan ya. Kontribusinya ke total penjualan lebih tinggi gitu ya. Gitu. Ya. Nah, makanya ini pokoknya berubah total ini cara dagang Om Botak. Ya. Pasti. Makanya di Data Pinter juga kita bakal banyak update dari sisi afiliator sih untuk di Shopee. Karena ini suatu yang memang bakal difokusin. Jadi nanti akan lebih gampang lagi buat teman-teman ngelihat afiliatornya siapa, dia jualannya barang apa, dan dia live ini kayak gimana. Jadi tunggu aja, deket-deket ini akan di launching di Data Pinter. Tapi kalau teman-teman mau lihat omset yang untuk di sana, bisa banget ya. Bisa lihat omset TikTok, omset yang hijau, yang oranye, dan lainnya bisa semua bisa. Ya. Oh, bisa semua Botak ya? Nanti ya? Bisa tiga-tiganya. Dan afiliator juga bakal bisa lihat lebih banyak lagi nanti di sebelah. Oh iya. Jadi kalau sekarang setiap hari yang kita lihat, pokoknya kita lihat selalu setiap minggu lah, nggak setiap hari, nggak ada waktu kalau setiap hari. Baik kategori. Minggu ini kategori fashion siapa, produk apa aja, SKU apa aja yang lagi kenceng, trending. Karena di situ ada traffic kan berarti. Iya. Langsung kita kalau nggak minta sampel, beli sampel langsung Om Botak. Beli ya, langsung ya. Beli. Kita yang top afiliator juga walaupun bisa dapat gratis, nggak nungguin gratis. Ya kadang kalau yang udah hubungannya deket tinggal telepon kan ya, merek-merek tertentu tinggal kirimin gue dong gitu kan. Tapi kalau yang belum kenal ya udah langsung pada beli Om Botak, nggak minta. Ribet gitu ya. Karena juga kalau kita minta sampel gratis, Om ya kayak kemarin saya udah review tuh penawaran-penawaran ya. Harus buat sekian video, harus live sekian, harus begini. Ngeribetin gua gitu Om Botak. Kita kan afiliator maunya independen, nggak mau juga disuruh-suruh ya. Itu kan pemula aja udah. Belum, ya, tapi lebih temennya kakap soalnya beda. Enggak, ini mah kita beli sampel nih. Iya. Sampelnya harganya 30.000 perak Om Botak, tapi kita bebas. Nah, sampel 30.000 ini dikasih, tapi kita punya kewajiban. Ya mendingan gue belilah 30.000 perak, nggak usah jadi gue nggak ada kewajiban. Jangan kayak orang susah ya. Ya maksudnya, kalau ya beda kalau sampelnya itu barangnya barang harga 1 juta ya, atau harga kayak jam-jam aulon, jam apa kan 600.000, 700.000 ya itu sih boleh juga dikasih gratis sampelnya. Tapi kalau main barang-barang home living yang harga 100.000, cuma di bawah 100.000, ya mendingan beli aja ya gitu loh. Kecuali kalau dia nawarinnya jam aulon yang harganya 600, 700, ya gue terima lah kali Om Botak. Begitu. Kalau di circle lu berarti sekarang ada yang seumuran lu nggak Om? Ada, kemarin baru naik daun, Pak Suparno, Pak Deno, orang Jogja. Oh ada ya. Berarti nggak sendirian lah ya. Dia umur 55, gue chat ke dia kemarin, pas dia FYP. FYP-nya gila, jadi dia main afiliator itu udah hampir setahun Om Botak. Iya. Dia udah bener-bener yang udah hampir mau nyerah banget. Iya. Dia bergurunya kepada Kamseng. Iya. Pokoknya panutan dia cuma satu Kamseng gitu. Pokoknya udah setiap hari dia ngechat Kamseng, dia mau nyerah, udah nggak kuat. Karena ini kemarin ngejeder dong jas hujan, 1 hari omsetnya per hari itu dia ngalahin si Kamseng. Kamseng itu kan 1 hari bisa dapat GMV dari sandal pose 350 juta untuk berapa hari itu. Pak Deno sehari penjualan jas hujan hampir 1 M Om Botak. Wah.
cepetiau komisinya sehari. Dan itu berlangsung 3-4 hari. Jas hujan harga 70.000 dapat 2. Langsung dong gue chat ke dia, Pak Deno gila lo gini tuh. Oh yaudah, salam kenal ya, kita kayaknya seumuran nih. Dia bilang, nggak seumuran lah, aku kan masih 51 kapal 55 gitu kata dia. Om kayaknya lebih tua dah kata dia. Gue bilang, lebih tua bapak kau, orang gua 30. Ada Om Botak, ada yang seumuran juga beberapa. Ada seumuran ya, berarti. Ada. Tapi kalau lihat dari sisinya gue ya, yang dusu lo itu enak, karena kompetitor lo lebih dikit dibanding yang muda-muda gitu kan. Nyari yang bapak-bapak kayak lo kan lebih jarang gitu ya. Jadi kalau ada pun lebih menarik daripada semuanya muda gitu ya. Jadi lo sebenarnya masuk ke dalam satu niche usia dan dengan profilnya, dengan brandingnya yang lebih unik dibanding yang lain-lain. Menurut gue itu peluang. Nah itu ini Om Botak nih buat teman-teman nih yang mau jadi afiliator, yang gue kemudahan, gue ketuaan, gue jelek, gue jerawatan, gue nggak pinter, gue ini. Sebetulnya udah jangan mikir apa-apa Om Botak. Satu, nggak ada yang kenal sama kita. Kedua, untuk setiap jenis orang pasti ada yang suka, ada yang benci. Ya udah bodo amat, hajar aja. Iya, benar. Sebelum gue naik panggung Om Botak, itu pertimbangan gue, gila gue udah mau segini, masa gue tampil ke publik begini, nge-live atau gue bikin konten sih, siapa yang mau beli? Tapi ya itu gue diajarin sama siapa ya gue lupa. Untuk setiap orang akan ada yang suka sama lu, ada yang nggak suka sama lu. Udah masa bodoh aja, toh nggak ada yang kenal, gas aja hajar katanya. Ya udah gue gas lah. Bener juga sih Om Botak. Tapi ternyata bener ya, waktu kemarin gue live lumayan banyak yang masuk ya. Ini gue pakai akun apa nih masuknya nih? Iya, waktu gue live itu banyak yang masuk kemarin tuh. Jadi waktu gue kan dapat notif terus dari TikTok disuruh live tuh untuk dapetin apa gitu, naikin level ya. Live pertama gue itu top 5% di antara kreator selevel. Jadi gue langsung naik level kan ada grade-grade-nya tuh Om Botak. Gue live lagi yang kedua, padahal live-nya iseng-iseng mau tidur, live dulu coba, salah pencet live beneran, ternyata banyak yang masuk dan ngobrol. Live gue top 5% lagi di antara kreator yang selevel. Jadi gue naik tingkat lagi, cuma 2 kali live gitu loh. Oh yang lu pengen coba kemarin nih live? Oh bukan, yang kemarin lagi gue lagi iseng-iseng mau yang mode latihan, tapi gue salah pencet, ternyata beneran. Ternyata banyak yang masuk, dan akhirnya pada ngobrol soal afiliator gitu loh. Yang masuk afiliator juga. Tapi ya dari yang masuk sih nggak tahu pada ada di sini nggak nih teman-teman nih. Ini kan ada akun TikTok ya. Yang ada pada masuk sih ya banyak yang ngomong. Yang mereka merasa jadi semangat aja ngelihat Om katanya, Om aja semangat, kita jadi kayak kebakar gitu loh. Wah bener. Iya dong, harus. Nah kan teman-teman yang lebih muda ya. Bukannya Om udah tua ya, tapi lebih berumur lah ya. Yang lebih muda harus semangat dong ya. Masa Om aja ini dalam 4 tahun ini dia udah 2 kali banding setir ganti profesi teman-teman ya, dan belajar dari nol ya teman-teman. Dia belajar ngiklan di Meta, di mana segala macam, terus habis itu sekarang awal tahun deh banding setir lagi jadi affiliate, gabung ke lihat tuh 10 grup tiap hari dibacain, ikutin kopdarnya, ngikutin orang-orang top industri di dalam industri, maka cepat ya. Maksudnya petnya udah ada ya, secretnya udah dikasih tahu sama dia ya teman-teman harus circle-nya harus tepat lah ya. Kebetulan grupnya dan yang suka nobar di Jakarta ya, makanya mungkin lebih cepat juga kali Om ya ada circle di sini. Di Jakarta sih kalau kayak si Kamseng kan akan bentar lagi ngajain di Jogja nih. Jogja kan berarti sekitaran itu, nanti Inem Jogja juga hadir tuh. Oke. Inem Jogja udah bilang bersedia hadir. Terus kadang diadain di kalau di Pulau Jawa sih sering ya Om Botak keliling mereka sekarang. Kalau di Sumatera, di Kalimantan susah memang berat ya. Di Jawa lah. Tapi kalau untuk Jawa Barat, Jawa Timur, di Jawa ya. Iya. 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 Oke. Thank you banget Om udah mau sharing-sharing ya, terutama udah kasih semangat ya buat teman-teman kita nih, ada yang hadir di Kota Bogor juga ya. Ya pasti buat teman-teman
pasti ada jalan ya, kalau lu mau belajar ya. Bang Will Viral ini pasti bisa ya, dan yang belum kenal siapa namanya tanya Kamseng siapa, tipsnya dong ya. Udah lama modal kan di Kota Bogor ya. Teman-teman yang nggak tahu nama-namanya, banyak teman-teman belum cukup lama di dalam dunianya lah ya. Nanti teman-teman pelajarin ya. PT-PT-nya begitu satu muncul, yang lain masih muncul juga kok ya. Tapi ini keren banget ya Om, thank you banget Om Will udah ganggu waktunya nih malam-malam. Yeah. Biasanya dia udah lagi buat, tadi kita ngobrol udah 10 konten udah jadi tuh, kalau tadi nggak ya 10 konten jadi, GMP-nya wah udah banyak lah ya. Pagi-pagi bangun udah langsung dapat dia. Enak banget ya teman-teman ya. Tapi dibalik semuanya itu ada Om Will yang berjuang. Awalnya tuh satu hari satu konten pun nggak bisa, sampai ke proses ini, sampai ke tahap ini ya pasti ada prosesnya, ada tahap belajarnya, yang pasti itu nggak semudah itu. Tapi kalau dia bisa, teman-teman juga harusnya bisa ya, asalkan mau berusaha. Bener ya Om ya? Bisa, semangat. Nah semangat ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah join live kita. Jangan lupa buat follow Cerita Om Botak dan Bang Will Viral ya, buat dapetin konten-konten yang mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman. Dan kalau yang udah ngeliatin Bang Will Viral, ya jangan cuma liatin aja videonya, ya dibelilah 1-2 ya, buat kasih support ya dong. Ya masa lihat doang nggak beli ya? Ya cari ya teman-teman, cari tuh Bang Will Viral ya, di TikTok kayak gitu kan ya, Bang Will Viral ya, Bang Will ya di TikTok itu Viral di 6 platform sama semua namanya Om Botak. Ya, dan teman-teman bantu dia makin viralin, share di grup, share di teman-teman semuanya. WhatsApp ya. Ini bakal masuk ke YouTube juga nanti ya, jadi teman-teman bantu support ya. Ini kita mau kasih support buat orang-orang yang positif, yang semangat ya, supaya mudah-mudahan nanti kalau kita bisa live lagi, kita minta update-nya udah jauh ya, daripada yang sekarang ini. Ya, nanti kita lihat jadinya. Thank you. Selamat malam, selamat beristirahat. Ya, sampai jumpa lagi di live kita berikutnya. Bye-bye. Thank you, Om. Terima kasih Om Botak. Thank you Om Botak. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya.